Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan pada kita semua di pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Denis Andiani dengan NIM 2230311037. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil proses perencanaan usaha. Mari kita bahas bersama. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, pada latar belakang ini, era di mana kesehatan dan kehidupan sehat semakin menjadi perhatian utama masyarakat. Permintaan akan produk makanan yang alami, lezat, dan bernutrisi semakin meningkat. Salah satu tren yang berkembang pesat adalah minat pada produk lokal, khususnya produk berbasis buah-buahan. Di tengah perkembangan tersebut, maka selai mangga muda atau Tropis Delage muncul sebagai pilihan yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan konsumen modern. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana meningkatkan nilai rasa dari selai mangga muda. Yang kedua, bagaimana membuat selai mangga muda. Dan yang ketiga, bagaimana meningkatkan penjualan selai mangga muda. Selanjutnya ada tujuan. Nah, di tujuan ini terdapat 4 poin. Yang pertama, meningkatkan nilai dari buah mangga. Yang kedua, membuat selai mangga muda. Dan yang ketiga, memanfaatkan selai mangga muda. Dan yang keempat, meningkatkan penjualan selai. Selanjutnya ada manfaat. Nah, di manfaat ini terdapat 3 poin. Yang pertama, memanfaatkan mangga muda menjadi selai mangga muda yang memiliki nilai jual tinggi. Yang kedua, yaitu adanya produk selai mangga muda yang memungkinkan untuk dikembangkan dan diproduksi secara lebih besar sehingga diharapkan dapat memberikan peluang usaha dan membuka lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, meningkatkan perekonomian masyarakat dimulai sejak perkuliahan. Selanjutnya ada gambaran umum lingkungan. Nah, di gambaran umum lingkungan ini, mangga memerlukan curah hujan yang cukup selama musim pertumbuhan, namun diinginkan cuaca kering selama masa pembungaan dan pematangan buah. Mengidentifikasi lokasi atau daerah yang menjadi pusat produksi mangga muda dan memastikan sumber daya ini dapat diakses secara konsisten sepanjang tahun untuk menjaga kelangsungan pasokan. Di daerah Jampang Surade sendiri, buah mangga muda melonjak tinggi dan mengalami penurunan harga. Oleh karena itu, saya mengambil buah mangga sebagai bahan utama dalam usaha selai. Dilanjut untuk gambaran umum produksi. Nah, pada gambaran umum produksi ini, mangga muda merupakan sajian lezat yang menghadirkan pengalaman rasa unik dan menyegarkan. Rasa selai mangga muda adalah perpaduan sempurna antara kelembutan dan keasaman. Keunikan rasa mangga yang manis, segar, terjaga dengan sempurna, memberikan kenikmatan luar biasa pada lidah. Aroma khas mangga muda yang segar semakin menambah kelezatan produk ini. Metode dan pelaksanaan. Nah, dalam metode dan pelaksanaan ini terdapat 5 poin penting, yaitu pertama yaitu perencanaan, kedua promosi dan target pasar, yang ketiga yaitu pemasaran, dan yang keempat yaitu evaluasi, dan yang kelima yaitu produksi. Mari kita bahas pertama yaitu perencanaan. Dalam perencanaan ini, terdapat metode pertama yaitu membuat rencana bisnis yang mencakup tujuan bisnis, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan. Dan yang keduanya yaitu menentukan lokasi produksi dan distribusi. Selanjutnya, promosi dan target pasar. Nah, pada promosi ini
bisa melalui media sosial, bekerja sama dengan influencer, berpartisipasi dalam event kuliner, dan kemitraan dengan toko makanan sehat. Nah, target pasarnya mencakup semua kalangan. Selanjutnya, yaitu proses produksi. Nah, proses produksi ini membeli dan menerima bahan baku mangga muda yang berkualitas tinggi, melakukan pemeriksaan kualitas terhadap mangga, kupas, potong, dan proses mangga muda sesuai dengan resep yang telah ditetapkan. Terapkan standar kebersihan dan keamanan pangan dalam seluruh proses produksi, dan desain kemasan yang menarik sesuai dengan standar keamanan pangan. Lakukan pengemasan dengan hati-hati untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga. Selanjutnya, pemasaran. Yang pertama, menjalani kemitraan dengan distributor atau agen penjualan. Yang kedua, menjalankan promosi melalui media sosial, iklan, dan acara lokal. Dan yang ketiga, menentukan strategi harga yang bersaing dengan mempertimbangkan biaya produksi, keuntungan yang diinginkan, dan harga pasar. Nah, yang terakhir yaitu ada evaluasi, di mana evaluasi ini memerlukan pemantauan penjualan dan hasil keuangan secara berkala, menganalisis data penjualan dan pelanggan, dan yang ketiga mengevaluasi proses produksi dan identifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Nah, yang terakhir saya lampirkan label dan kemasan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.